Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang meringankan langkah kaki kita, yang menguatkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang kurang sehat, tetapi ketahuilah bahwa keberadaan kita di tempat ini yang sangat mulia, di tempat di Raudhatun min Riyadhil Jannah, salah satu taman daripada taman surga di dunia, itu hanya semata-mata karunia, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hendaklah setiap saat kita bersyukur atas nikmat ini. Banyak saudara-saudara kita yang masih terlalap dengan tidurnya. Banyak saudara-saudara kita yang berat kakinya untuk melangkahkan masjid, untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah. Tapi kita alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa berada di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam beribadah, dalam melakukan hal-hal yang bersifat amal saleh, apalagi setelah kita melalui beberapa latihan-latihan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Latihan untuk disiplin, latihan untuk berinfak dengan mudah tangan kita memberikan kepada orang yang memerlukan. Latihan qiyamul lail, latihan memperbanyak membaca Al-Quran, dan banyak hal-hal yang sangat bagus dan sangat positif yang kita ambil daripada hikmah bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Mudah-mudahan Ramadan akan seterusnya dalam kehidupan kita, bukan hanya satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan, tetapi amaliyah Ramadan akan kita bawa setelah Ramadan. Walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tapi janganlah kita berkecil hati, namun selalulah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah ulun, tolonglah ulun untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Itu doa kita.
Dan hayatilah doa itu dan praktekkanlah dalam kehidupan kita, sehingga tahun atau 12 bulan dalam setahun itu adalah mirip dengan Ramadan yang telah berlalu. Kita isi dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Sabtu, kita memulai kembali pengajian kita yang berkaitan dengan tafsir. Syukur alhamdulillah. Rasanya kalau sudah ketemu di pengajian tuh senangnya beberapa kali. Kalau hanya sekedar ketemu di jalan itu senang, tapi kalau bertemu dalam sebuah pengajian dimanapun, hati kita tuh senangnya itu luar biasa. Hati kita senangnya luar biasa. Kenapa? Karena sebagai seorang hamba Allah yang beriman, tentunya menginginkan selalu kesenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hati kita selalu senang dan tenang berjumpa dengan sesama saudara kita, duduk sama-sama bermudzakarah, saling memberikan, mengingatkan tentang agama kita, tentang apa yang semestinya sebagai seorang muslim kita lakukan dalam kehidupan ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan teruskan kajian kita. Ulun kemarin kada ingat juga sampai di mana nih kajian. Cuman ulun lihat alangkah baiknya kita mulai dari ayat ke-37 surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا yurja'un. Shadaqallah. Ini ayat-ayat terakhir yang bercerita tentang masa Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam. Terjemahannya kurang lebih fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka berikhtilaf, berselisih paham, berbeda pemahaman. Al-Ahzab, kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Fakhtalafal ahzab min bainihim, maka berbeda pemahaman, berbeda pandangan orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seterusnya, fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah orang-orang yang kafir min mashhadi yaumin azim, pada hari kebangkitan, hari kiamat nanti, hari yang sangat agung, hari yang sangat menentukan. Penggalan ayat pertama menjelaskan tentang perbedaan pemahaman umat Nabi Isa alaihissalam tentang Nabi Isa alaihissalam sendiri. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi Isa itu huwa ilahun, Tuhan. Di antara mereka ada yang mengatakan ibnu ilahin, anak Tuhan. Yang lain mengatakan thalithu salasah,
Trinitas, Tuhan Trinitas. Yang lain lagi mengatakan ibnu zina. Nabi Isa itu anak yang lahir dari perzinahan. Banyak pendapat. Ini orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam berbeda pemahaman mereka. Setelah bersusah payahnya Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada mereka, mendakwahkan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Tuhan yang satu adalah Tuhan Allah. Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Ayat sebelumnya itu sudah menjelaskan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka hanya kalian menyembah kepadanya, bukan kepadaku, kata Nabi Isa. Hada siratum mustaqim. Itu yang benar. Tapi setelahnya mereka berbeda. Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa terjadi perbedaan? Jadi perbedaan itu sebenarnya sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah. Cuma perbedaan itu ada yang perbedaan kalau dalam istilah fikih itu ikhtilafut tanawwu', ada ikhtilafut tadad, ada perbedaan yang sifatnya hanya bermacam-macam tapi tujuannya satu. Ada yang memang perbedaan itu yang bertentangan. Ada yang perbedaan itu yang bertentangan. Nah, umpamanya perbedaan di dalam ibadah. Ada di antara umpamanya salat subuh saja. Salat subuh saja. Itu berbeda, ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Karena nah ini perbedaan furu'iyah ini bisa dimasukkan oleh para ulama dalam perbedaan tanawwu yang satu saat bisa memudahkan, perbedaan yang tidak membawa kepada kebinasaan. Ada memang perbedaan at-tadad, perbedaan yang bertentangan. Nah, itu yang bisa membawa kepada kebinasaan. Bertentangan. Banyak itu perbedaan yang bertentangan. Itu perbedaan umpamanya pemahaman tentang sebuah ayat. Yang satu menerjemahkan atau mengartikan A, yang satu yang B, tapi yang B ini yang tidak bisa ditolerir, keluar daripada kaidah-kaidah tafsir. Nah, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama." Ini cerita perang Badar. Engkau tidak melempar tombak anak panah ketika kamu melempar, tetapi itu adalah Allah yang melempar. Artinya dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa bergerak, bisa punya kekuatan sehingga bisa memanah dan bisa menombak musuh. Nah itu kan bagus. Tapi ada orang-orang bahari itu yang menerjemahkan ayat itu berbeda, membawa kepada kesyirikan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha ramak di sini. Nampar orang tuh di sini langsung mati orang tuh ramak, Bang. Nah, itu kan pemahaman ramak ditambah di sini. Nah, itu jauh sekali. Itu jauh sekali. Nah, ternyata memang mati orangnya tampar ya kalau jalan. Nah, itu syaitan yang menyalahgunakan tuh, kawannya itu syaitan. Nah, itu menerjemahkan atau mentafsirkan ayat. Apalagi rajin. Qul huwallahu ahad. Padahal ayatnya itu kan jelas sekali, itu mengatakan bahwa Allah itu satu. Oh, jadi sini tahan dipukul, tahan dipahat. Nah, itu jawaban itu. Itu jawaban. Itu membawa kepada kemusyrikan. Nah, disitulah setan masuk sehingga tangguh sidin. Disalahjurahkan oleh Tuhan.
bisa rajulakan ana inda dhanni abdi. Dalam hadis itu. Nah itu perbedaan pemahaman yang sangat menyesatkan. Bujurnya sekalinya aja bisa taguh sidin. Nang tahan dipukul, membaca qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipukul. Nah itu disalahgunakan oleh syaitan. Nah ini orang-orang umat Nabi Isa alaihissalam berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, ada yang mengatakan sebagai anak Tuhan, ada yang mengatakan salah satu daripada tiga Tuhan, ada yang mengatakan anak zina. Panggalan ayat yang berikutnya mengingatkan kepada orang-orang ini, mengingatkan apa? Peringatan Allah, fawailul lil ladzina kafaru. Maka mereka-mereka yang memahami, yang meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, Nabi Isa itu sebagai salah satu dari tiga Tuhan, Nabi Isa itu sebagai zina, kafaru. Mereka-mereka itu orang kafir. Al-Quran jelas keluar orang kafir. Bahasa Al-Quran sudah kita diubah-ubah ulang lah. Nah, jangan dikatakan kafir. Ya, Al-Quran sudah mengatakan mereka itu kafir. Hati-hati nih. Fawailun, celakalah bagi mereka-mereka yang kafir. Kapan mereka itu celaka? Kapan? Min masyhadi yaumin azim. Pada hari nanti dikumpulkan mereka di suatu tempat yang mana pada hari itu mereka akan dipunis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar, ahli neraka. Kenapa dikatakan min masyhadi yaumin azim? Pada hari mereka dikumpulkan semuanya, mulai zaman Nabi Adam, mulai zaman manusia pertama sampai manusia terakhir, dikumpulkan di suatu tempat dan disaksikan oleh semua orang, semua manusia. Makanya dia dikatakan mim masyhadi yaumin azim, mim masyhadi yaumin azim. Kalau seseorang di dunia ini melakukan suatu kejahatan, kalau seandainya dilihat oleh orang yang tahu kejahatannya itu siapa? Yang melihat itu janganlah, kecuali nanti ditayangkan, janganlah. Tapi ini kan nanti di akhirat manusia dikumpulkan mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada akhir manusia mati di akhir hari dunia, dikumpulkan di suatu tempat, disaksikan. Mereka ini menjadi saksi semua tentang perbuatan manusia di dunia. Jadi kalau kita umpamanya wayah ini melakukan suatu perbuatan, yang menyaksikan seperti ini. Orang yang di luar masjid kada menyaksikan kecuali pakai TV umpamanya itu nanti disiarkan. Orang yang meninggal sebelum kita kalau menyaksikan kita. Dan orang yang lahir setelah kita tidak bisa menyaksikan kita. Tapi beda nanti di akhirat. Celakalah mereka orang-orang yang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Nabi Isa sebagai salah satu dari Tuhan yang tiga, Nabi Isa sebagai anak zina. Nanti diumumkan di hari akhirat itu di tengah manusia seluruhnya tahu berataan. Itu orang kafir. Tetap mufassir ini mengingatkan kita, apapun amal jahat yang kita lakukan di dunia yang tidak dihapus atau yang tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan diumumkan dan semua orang tahu. Bukan
bukan seluruh dunia lagi, semua orang dari Nabi Adam sampai akhir orang yang meninggal di akhir hari daripada hari dunia tahu berat. Sopan berat, sopan baik, sopan. Makanya ada hadis tuh, kita sebagai seorang muslim itu saling menutupi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang menutupi kejelekan seorang muslim, melihat seseorang berbuat kebaik, beranainya, kadang mengisahkan orang lain, satarahullahu yaumal qiyamah, nanti Allah tutupi kejelekannya hari akhirat. Karena kalau dibuka semuanya, itu seluruh manusia melihat, tahu. Nah itu. Jadi tidak gampang-gampang kalau kita melakukan sebuah dosa di dunia dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ditutupi tentang dosanya itu. Kalau di dunia masih ditutupi, ya Allah, maka oleh itu kita usahakan jangan menyebarkan melihat kada baik, kecuali, nah itu ada kecualinya oleh para ulama, memang diperlukan, kecuali memang diperlukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kalau diperlukan, ya kalau diperlukan harus jadi saksi, umpamanya kan, nah itu harus, atau mencegah supaya orang lain jangan tertipu dengan dia, nah itu perlu disampaikan. Melihat kawan bina akrab lawan orang lainnya jalan, orang ini tahu sudah penipu, nah kita itu ingatkan dia, hati-hati, yang setahu ulun orang tuh kini, cuma sampai situ aja. Nah itu yang jadi di sini ancamannya bagi orang-orang kafir, juga secara umum bagi kita yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu akan dibuka nanti di akhirat kalau Allah tidak tutupi, tidak ampuni dosanya, dibuka nanti. Bukan hanya disaksikan oleh kita yang di masjid, tidak, disaksikan oleh seluruh manusia dari Nabi Adam AS sampai akhir daripada orang yang terakhir daripada hari dunia. Jadi itulah perjalanan orang-orang kafir dan orang-orang yang maksiat kalau tidak bertobat. Kemudian ayat seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asmi' bihim wa absir bihim. Asmi' bihim wa absir. Di dalam tafsir itu asmi' bihim wa absir bihim. Kalau dalam Al-Quran asmi' bihim wa absir. Ini Allah bercerita tentang hari kiamat yang semua kita pasti akan menemuinya, yang semua kita pasti akan menemui. Ini kata ulama adalah teguran keras, teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Walaupun ayat ini asbabun nuzulnya kepada orang-orang kafir, tapi secara umum kepada semua manusia. Teguran yang sangat keras mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini kalau kita wafat tidak hanya selesai sampai di situ, tapi ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat yang kekal, ada kehidupan akhirat yang kekal. Jadi ini peringatan keras. Asmi' bihim, nanti di hari akhirat. Asmi' bihim, pendengaran mereka itu, mereka siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan agama Allah. Asmi' bihim, pendengaran mereka sangat tajam, sangat tajam. Wa absir,
dan penglihatan mereka pun sangat jelas. Jelas benar. Artinya kada perlu berkacamata lagi, kada perlu pakai alat bantu pendengaran, sangat jelas kata Allah. Kapan? Itu pendengaran, penglihatan semua orang, pendengaran sangat tajam, penglihatan sangat jelas. Kapan? Itu orang-orang kafir itu begitu mereka yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Maksudnya yaumil mahsyar, hari kiamat, hari akhirat. Tajam benar pendengaran, jelas benar penglihatannya. Walaupun di dunia mereka itu kada tajam penglihatan. Di dalam arti tajam sini apa? Melihat kebenaran, mendengar kebenaran. Bukan berarti tajam di dunia itu semua melihat kebenaran. Tapi mereka tajamnya di dunia itu melihat duit. Tajamnya di dunia itu melihat hal-hal yang bersifat menggoda. Wah, si Dinto kalau urusan duit kelihatan mengantuk, gin sigar kalau urusan duit. Jadi orang-orang kafir di dunia ini dijelaskan itu buta. Di dunia ini dijelaskan dalam Al-Quran itu tuli. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan penglihatannya untuk mencari kebenaran dan mengakui kebenaran itu, dan tidak digunakan pendengarannya untuk mencari kebenaran dan mengakui kebenaran. Sehingga seolah-olah mereka itu tuli dan buta. Kapan pendengaran mereka itu akan normal dan tajam? Yauma ya'tunana, pada hari nanti mereka datang kepada kami, kata Allah. Dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil juga sama. Jadi kalau pendengaran kita di dunia ini pinakulil, mendengarkan majelis-majelis taklim, itu seolah-olah kita itu tuli. Kalau pendengaran kita ini tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang benar, itu seolah-olah dianggap tuli. Kalau mata kita di dunia ini tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, kita itu dianggap buta, walaupun ada di samping atau di depan kita. Nanti orang-orang yang tidak menghiraukan kebenaran di dunia ini, telinganya, pendengarannya tajam, matanya, penglihatannya sangat jelas. Kapan? Hari mereka datang kepada kami. Itu harusnya. Mudah ada yang mana supaya kita ingat, ya lah. Tidak ada yang hanyar. Kolera itu masuklah dalam godaan syaitan, adalah talbisu iblis. Sambungan ayat luar biasa nih ayat ini. Lakinidz zalimuna al-yawm, tetapi kata Allah, orang-orang zalim pada hari apa? Hari akhirat. Fi dhalalin mubin. Mereka baru menyadari kalau mereka dulu di dunia tersesat. Tersesat, baru jelas dalam pandangan dan penglihatan mereka, pendengaran mereka bahwa mereka tersesat. Lakin al-zalim, al-zulmu itu dalam definisinya itu kan waq'u syai' fi ghairi makanihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dalam bahasa. Apa saja sesuatu yang kita tempatkan bukan tempatnya, itu zalim namanya. Sandal dianak di kepala, itu zalim itu dalam bahasa. Kopiah dianak di batis, itu zalim dalam bahasa. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya Allah,
Mun ada tuh orang antak sandal di kepala, apa kira-kira kita menyambet kopiah di batis? Wah gila. Ya kada? Itu zalim. Tapi kezaliman yang paling besar adalah asyirk, kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Nah sebenarnya kezaliman ini bisa kita dan terjadi pada kita setiap saat dan setiap waktu. Cuman kezaliman kita itu bertingkat-tingkat. Ya Allah. Zalim yang paling tinggi tingkatnya adalah kesyirikan. Umpamanya kezaliman kita, mata yang semestinya diberikan oleh Allah penglihatan untuk kita untuk memandang yang baik-baik, kita pandangkan kepada yang kada baik, yang membuat dosa. Itu zalim kan? Jadi kita ini setiap hari itu berbuat zalim. Lidah yang semestinya kita pergunakan untuk yang benar, tapi kita berdusta. Itu zalim namanya. Kaki yang semestinya kita langkahkan untuk sesuatu yang selalu bernilai ibadah, kita bawa melangkah kepada sesuatu yang bernilai maksiat. Itu zalim namanya. Tangan seperti itu juga. Itu zalim. Yang semestinya kita untuk melakukan hal yang baik, kita lakukan kepada yang itu zalim. Dan itu terjadi kepada kita juga. Al-zulmu dalam hadis itu, al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak ada melakukan kezaliman dalam hidup ini? Tidak ada. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipelihara oleh. Tidak ada yang tidak zalim. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah saja kita bisa melakukan kezaliman. Tahu di mana, apalagi wah ini orang membuka apa itu ngarannya internet, ya lah ayat lu baca nih, mengaji itu membaca ada Quran sekalinya iklannya, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, oh iklannya di bawah nih gambar mengadak haruan tuh, ya. Hari jadi baca Qurannya, melihat iklannya sekalinya, nah kezaliman. Jadi kita ini melakukan kezaliman baik tiap hari itu. Yang paling ngalih benar itu lidah. Kalau sudah terbiasa lidah ini zalim, melakukan kezaliman dengan berbohong, ngalih benar. Ada aja. Walaupun hanya sekedar lucu untuk orang membuat tertawa, ya Allah, diulah-ulah. Lakin adh-dhalimuna, tetapinya orang-orang yang zalim yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi dhalalim, mereka itu baru mengetahui bahwa mereka sesat, mereka tersesat dalam perjalanan ini. Kalau kezaliman yang dimaksud di sini awalnya adalah kesyirikan, tapi para ulama mengatakan itu syirik itu zalim yang paling besar. Tapi kita sebagai seorang mukmin pun setiap hari bisa melakukan sebuah kezaliman. Ingat, kalau kezaliman itu berkaitan dengan Allah, sangat mudah untuk kita minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kezaliman itu berkaitan dengan makhluk Allah, itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Menggunakan lidah kita menyambati orang itu sebuah kezaliman yang luar biasa. Itu dosa besar. Karena dosa besar itu kan definisinya sebagian ulama mengatakan kalau suatu perbuatan dosa itu akan membawa kepada neraka, itu dosa besar. Wailul likulli humazatin lumazah. Al-yawma fi dhalalim mubin. Pada hari itu baru sadar. Makanya kita disuruh banyak beristighfar dan bertaubat. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah adalah taubat. Taubat. Ya kan? Alangkah indahnya kalau kita diberi titel, diberi gelar oleh Allah At-Tawwabin. Kita mengejar titel atau gelar dunia sampai kemana? S1, S2, S3 itu bagus, sampai di atas itu bagus, tapi jangan lupa kita mengejar gelar akhirat yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Tawwabin, Al-Muttaqin, Al-Mutatahhirin, As-Sabirin, Al-Khashi'in, As-Syakirin. Nah, itu gelar yang luar biasa tuh. Kalau gelar di dunia ini diberikan oleh masyarakat kiai, umpamanya itu gelar kan, diberikan oleh akademik, umpamanya profesor, itu bagus, luar biasa. Tapi jangan lupa kita mengejar gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gelar yang diberikan Allah? Al-Muttaqin, Al-Faizin, As-Syakirin, As-Sabirin, Al-Dzakirin, Al-Khashi'in. Itu juga harus kita kejar. Apalagi kita pada dapat gelar apa-apa, ini yang pertama itu gelar itu. Karena Allah ini yang memberikan gelarnya. Siapa? Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhannya Masyriq dan Maghrib, Tuhannya manusia, Tuhannya segala makhluk yang memberikan gelar. Luar biasa tuh gelar yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama yang paling mudah gelar itu adalah gelar At-Tawwabin, orang-orang yang suka taubat. Nyaman nih kalau taubat kena ya lah, ada memerlukan biaya. Kalau khasyiin itu perlu perjuangan yang luar biasa. Sabirin apalagi, orang yang sabar itu perlu perjuangan yang luar biasa. Ya lah. Jadi kata ulama gelar yang paling mudah itu At-Tawwabin, gelar menjadi orang yang suka taubat kepada Allah, karena kita setiap hari menzalimi diri kita sendiri. Kita setiap hari menzalimi diri kita sendiri. Gelar dunia aja susah. Ya lah, gelar dunia itu susah. S1 harus 4 tahun, S2 berapa? 2 tahun, ya lah. S3, bisa. Pak Profesor berapa rajin S3 itu berapa tahun? 4 kah? Karena Pak gelar Profesor, susah loh. Panik ada guringan tuh malam. Tapi gelar akhirat ini perlu kita kejar. Dan gelar itu kenapa jadi banyak di dalam Al-Quran itu macam-macam tuh gelar yang diberikan oleh Allah tuh, kenapa? Jadi di antara ulama itu dia mengatakan cari gelar untukmu yang paling mudah untuk kamu. Ada orang yang paling mudah untuk berinfak, al-munfiqin gelarnya paling mudah. Kalau urusan mengeluarkan duit sih paling mudah. Tapi di antara semua gelar tadi kata ulama yang paling mudah itu adalah At-Tawwabin, orang yang suka bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Tersalah kembali, tersalah kembali, tersalah kembali kepada kebenaran. Taubat. Kalau istighfar itu kan ucapan. Jadi beda antara taubat dengan istighfar. Istighfar itu adalah ucapan, tapi untuk membenarkan sebuah istighfar dia taubat, kembali kepada yang benar, kembali kepada pasti salah, karena kalau manusia itu tidak salah akan digantikan nanti manusia yang lain yang bersalah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ada yang as-saimin, suka dia puasa terus sehingga as-saimin. Banyak tuh gelar-gelar dalam Al-Quran itu yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Apalagi kalau bisa semua, dan ini berat memang. Yang ada itu yang terjadi kepada sahabat siapa? Abu Bakar.
puasa hari ini siapa? Abu Bakar. Siapa yang bersedekah hari ini? Saya. Siapa yang menghadiati orang sakit hari ini? Saya. Allah, luar biasa. Dan setiap kita tuh punya kecenderungan dalam beribadah itu. Sehingga ada ulama mengatakan kalau kalian ada suatu kecenderungan dalam beribadah, maka kuati di situ. Ada yang beli satu aja, ketujuh sembahyangnya sini ketujuh. Ya lah. Nah lainnya 4 juga cuma sekali seberapa jaka bahasa kita, tapi alangkah indahnya kalau semuanya, dan itu memang memerlukan apa namanya, mujahadah, perjuangan. Sedikit lagi. Nah, lakin adh-dhalimun al-yawma fi dhalalim mubin. Sudah Allah jelaskan nih. Allah ingatkan lagi. Masya Allah. Al-Quran itu ayat demi ayat menjelaskan, mengingatkan sebab akibat. Kalau ikam kayak gini. Wow. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kita renungi ayat dari ayat, itu luar biasa. Kadang-kadang kita kada tahu apa yang kisah ini sebenarnya ada tali penghubung antara keduanya, cuman kita kadang-kadang kada menyadari. Sudah dijelaskan orang-orang zalim nanti pada hari akhirat mereka akan jelas mengetahui tentang kezalimannya. Apa? Wa anzirhum, kata. Berikan peringatan kepada mereka. Ini kita di sini sama-sama mengingatkan. Lu kada mengingatkan aja, lu mengingatkan diri lu sendiri. Tapi kita terlanggar pulang, ingatkan pulang. Terlanggar pulang, ingatkan. Jadi selalu diingatkan. Wa anzirhum, berikan peringatan kepada mereka. Peringatan apa? Kan pertanyaannya kayak gitu lah. Peringatan apa yang diberikan? Kalimat setelahnya apa? Yaumal hasrati. Ingatkan kepada mereka pada hari penyesalan yang tidak bisa dikembalikan lagi. Ingatkan. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada an-nadam. Nadam itu menyesal. Al-hasar itu menyesal, tapi beda. Kalau di sini al-hasrah, penyesalan yang tidak mungkin lagi, yang terlewatkan itu kembali. Umpamanya penyesalannya Fir'aun, kita sebagai contoh di dunia. Dia menyesal setelah dia berada dalam posisi ingin tenggelam, sudah hendak tenggelam. Kawal lagi, kita kawal lagi. Itu penyesalan yang tidak mungkin, yang terlewatkan itu bisa dikembalikan. Itu namanya hasrah. Umur kita tidak bisa dikembalikan. Yang sudah lewat itu tidak bisa dikembalikan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau nadam, menyesal juga, itu bisa pulang diulang. Contoh umpamanya pulang munjun. Nah, ini banyak suku punjunan semua. Semalam munjun juga, cuma ada kuliahan. Kawan munjun, nang kawan membawa umpan apa namanya itu, ulat bumbung umpamanya, nang satunya membawa umpan cacing. Yang membawa umpan cacing nih, sisit berat, andak dapat andak. Yang membawa ulat bumbung ini kada menyisit-nyisit. Nyesal aku aja, nyesal. Tapi kau kada ulang, isuk lah, aku kada lagi bawa ini, kada lagi bawa, aku mau cacing juga. Itu namanya nadam, penyesalan yang bisa diulang, yang terlewatkan itu bisa terulang. Tapi kalau hasrah, itu kada kawal lagi. Sudah terlewatkan, sudah tidak kawal lagi. Nah, itu namanya hasrah. Nah, itu ingatkan kepada manusia sebuah penyesalan yang tidak bisa diulang lagi.
Yang terlewat itu tidak bisa diulang lagi. Kapan? Id qudiyal amru, ketika diputuskan perkara oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Insyaallah ayat ini nanti kita bahas di pengajian kita selanjutnya. Mudah-mudahan semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mempelajari tafsir-tafsir dan makna kandungan-kandungan Al-Quran, mentadabburinya, hati kita semakin dekat dengan Al-Quran sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin nyaman kita membaca Al-Quran dan semakin nyaman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menemukan halawatul iman, manisnya iman. Kapan itu? Manisnya iman itu akan terjadi setiap kita melakukan taqarrub ila Allah, kita senang, baik pun dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam segala hal. Setiap kita melakukan ibadah, baik pun ibadah mahdah atau ghairu mahdah, hati kita senang. Begitu kita bersedekah, hati kita senang. Itu namanya mendapatkan halawatul iman. Begitu kita di majelis ilmu, hati kita senang. Itu berarti kita sudah mendapatkan halawatul iman. Sebaliknya, begitu kita di luar majelis ilmu, hati kita sedih. Nah, itu. Dan itu yang kita harapkan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang zalim, yang tidak kembali, yang tidak taubat kepada Allah, yang akan menyesal nanti di hari yang Allah putuskan segala perkara. Allah mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan atau apa saja yang mengucapkan yang tidak berkenan di hati pian-pian. Ma uridu illa al-islah. Pun tidak ada tujuan kecuali sama-sama kita ingin memperbaiki keadaan kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ilmu kita, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang mutahabbin, mujtami'in, yang selalu berkasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi, dan akan berkumpul nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.